kan, kembali lagi bersama kami di Ngobrol punya. Keren. Cukup banget nih karena kita dipertemukan oleh teman-teman dari berbagai jurusan. Di sini ada master kita. Luar biasa Mas Alfian ini ya. Alfian, perkenalkan diri dulu dong. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Alfian dari jurusan semester 5. Oke, terima kasih Pak Alfian. Halo. Sebelah sana ada Sandi dengan berbagai kegiatannya yang disibuk sekali ya. Sebelumnya Sandi, halo Sandi. Halo. Host, halo. Perkenalkan nama saya Sandi, saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 7. Dan di sini ada penyeimbang kita. Kita bergembira. Halo, saya Bisri Mulanali, saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 7. Ini nih, Siapa dulu nih yang jawab nih? Siapa dulu? Ya. Oke, Mas Alfian, boleh. Iya. Iya. Simpel soalnya. Iya. Sangat kesibukan sekarang gitu. Kebetulan, iya. Jadi mungkin tanggapan beliau kan sebagai Kepala Kementerian Komunikasi dan Informasi di masa Fakultas Syariah. Iya. ya banget. Iya. Mungkin di lain itu kesibukannya apa Mas Alfian gitu, biar semesta. Di semester 5 yang wah banget ya semester 5 ini karena banyak sekali MK entah itu dari praktikum yang wah, semester 5 udah banyak sekali. Tambah MK-nya banyak. Jadi semester 5 tuh sekarang hampir 34 SKS. 34 SKS. Aduh. Buset. Hari pagi sampai sore MK terus. Jadi memang nggak ada waktu luang gitu ya buat kita leha-leha gitu ya. Berarti memang disibukkan 24 jam berarti Mas Alfian ya. Apa enggak juga? Iya, Mas. Mengaji kalau Mas aku. Oh iya, Mas Alfian, kebetulan Mas Alfian kan beliau masih menjadi pengurus di pondok pesantren. Jadi beliau di sisi lain beliau itu sebagai mahasiswa dan juga beliau sebagai pengurus pondok pesantren. Betul sekali. Jadi memang harus diimbangi terkait dengan moderatnya gitu antara dunia akademis dan antara dunia keagamaan gitu. Jadi dunia akhirat representasi dari mahasiswa yang soleh. Sangat UIN sekali. Patut dicontoh, Menggambarkan betul. Iya. mahasiswa UIN. Betul, menggambarkan mahasiswa UIN juga. Iya, makanya dalam artian mahasiswa Fakultas Syariah kan sebagai representasi dari Fakultas Syariah yang syariah ya notabene ya harus berinteraksi dengan suatu masyarakat yang dimana akan membawa terkait dengan dakwahnya gitu loh. Luar biasa. Jadi otomatis Mas Alfian ini sudah ini ya. Sekarang kesibukannya Mbak Sandi nih apa? Kira-kira Apalagi kita disibukkan semester 7 ya Mas Bima. Luar Kebetulan biasa. saya sekelas sama Mas Bima kan. Kami satu kelas ya. Kebetulan kami disibukkan sama proposal skripsi ya. Tapi Mas Bima sudah mengajukan, Teh Hani juga sudah mengajukan. Tinggal saya ini sebetulnya yang belum mengajukan proposal skripsi. Jadi secepatnya dan di waktu yang tepat. Berjalan karena sekarang lagi menunggu revisian dari Dospem wilayah kajian gitu. Jadi memang dalam pembuatan proposal skripsi harus melihat dari dosen wilayah kajiannya ini ACC atau enggak gitu. Dan kita juga harus matang terkait dengan isi proposal skripsinya gitu. Betul sekali, betul. Di skripsinya saya tertarik dengan sistem presidensial threshold yang dalam sistem ketatanegaraan ya kita melihat bahwa presidensial threshold itu kan ambang batas yang dimana partai politik dapat mencalonkan kadernya sebagai presiden ataupun wakil presiden itu harus memenuhi suara mereka itu di parlemen itu 20% minimal. Makanya itu menurut beberapa tokoh ketatanegaraan, beberapa tokoh politik melanggar hak-hak konstitusi, melanggar hak politik setiap warga negara bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, tapi karena adanya presiden threshold ini, otomatis hak-hak mereka ini dibatasi. Betul. Nah, menariknya setelah 33 kali di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi bahwa presidensial threshold ini dihapus gitu. Jadi yang tadinya partai politik itu harus memenuhi ambang batas 20%, sekarang sudah enggak lagi gitu. Jadi semua partai, meskipun partai kecil sekalipun bisa
mencalonkan diri, bisa mengirimkan kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden gitu. Dan ini kan menarik bagi kita ya, hukum tata negara untuk mengkaji terkait dengan sistem ini gitu. Jadi dampak secara demokrasi konstitusialnya, terus juga terkait dengan pergeseran paradigma dari majelis hakim konstitusinya gitu. Kita bergeser ke ini. Istimewa ini Gen Z. Waduh. Oh, Gen Z banget, culture banget udah. Culture sekaligus Gen Z banget ini Mas ini nih. Iya, iya. Iya. Agak jamping. Mbak moderator mana dari presenter sekarang ini. Iya. Agak jamping gitu. Masya Allah. Enggak, saya juga Islami kok, Mbak. Segi culture ya mungkin ya. Iya, betul. Enggak, Mbak. Segi anak udah Gen Z banget lah, Gen Z parah pokoknya. Enggak, saya Iya, tuh iya. mengambil semua itu dari Pinterest, Mas. Yang saya dari Pinterest. Mas. Mungkin dari Mbak Ani sendiri yang Ah, iya, ini ya. betul, Kali iya. ini kita beralih ke hostnya. Kali Iya, ini kita host yang kita beralih ke tanya-tanya. hostnya. Sebagai mudabir nomor Ah, 1 iya, betul. UIN Siber Nurjati Cirebon. Iya, beliau FYI sebagai mudabir ya. di Nomor Mahat. 1. Iya, di Mahat Syekh Nurjati Udah Cirebon. seniornya sangat-sangat senior Iya. lewatnya. Bagaimana pandangan Mbak Hani gitu tentang Motivasi sebagai motivasi, mudabir gitu. betul. Karena kan setiap kenapa? orang itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Apalagi Nah, mudabir kan betul memang sekali. sibuk dan juga Mm-mm. harus bangun pagi, harus mengurusi orang-orang dan lain sebagainya gitu kan, otomatis sibuknya banget gitu. Jadi motivasi Mbak Hani untuk menjadi seorang mudabir itu apa gitu? Sebenarnya itu mode ikut-ikut. FOMO gitu. Iya. First of missing out. Oh. Ternyata ketagihan. Kayak apa, ikan apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau semenjak kemarin ini senang banget ya ngaji kayak gitu. Saya nggak mau. Tapi kalau sekarang itu mencoba lebih rileks dan dijalani. Ya. Sudah enjoy ya. Sudah berdamai dengan diri sendiri. Itu memang itu layak buat kita gitu. Ada sesuatu yang Luar lebih biasa, luar buat biasa. kita. Oh, luar biasa. Luar biasa. Mungkin dari segi duduk aja menggambarkan posisinya dari yang keislaman dan yang tidak terlalu Islamnya. Iya. Mungkin ini sebagai sekat ya. gitu ya. Meja sebagai sekat Betul sekali, bahwa ya. menandakan Sedikit bertolak yang di sini belakang mungkin gitu. sedikit bertolak belakang ya. Tapi dengan adanya Bahani, dengan adanya Mas Alfian, jadi otomatis terkait dengan giroh keislaman kita itu menjadi ini ya, bersemangat lagi ya, Pantik ya, kembali. kembali gitu Luar dengan adanya biasa. Bahani sama Mas Alfian gitu, betul. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan hangat kali ini terkait dengan podcast Ngobrol seru. Ngobrol Seru Semaunya.